Apa kira-kira? Tahu nggak? Males? Bukan. Apa? Bagaimana kita memanajemen energi kita. Ya, Okay. lebih sulit manajemen energi daripada manajemen waktu. Usia saya kayak gini kayaknya teman-teman semuanya udah bisa ya memanajemen waktu. Tapi bagaimana kita untuk memanajemen energi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih sama Putri Fazriani di acara Rapot Ramadan Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Anak muda, milenial, penyiar, nge-MC pula. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nuza? Atau yang mungkin lebih sering dikenal Mbak Nuza ya? Iya, itu Nuza sebenarnya tuh nama penyiar aku. Oh. Nama panggung aku gitu. Kalau nama aslinya adalah Siti Nurul Azizah. Kalau teman-teman biasanya paling akrabnya Azizah. Oh, iya. Kayak gitu ya. Nah, kesibukannya apa nih, Kak? Oke, tadi udah di-spill sedikit ya sama Iya. Kak Putri gitu. Jadi kesibukan aku sekarang ini teman-teman ya, mahasiswa ya, semester tua ya, masih skripsian, tapi sudah menggeluti di dunia penyiaran, yaitu sebagai penyiar radio, di dunia MC, di dunia WO ya, di dunia digital dan juga voice over. Ya, kayak gitu. Nah, itu juga salah satu privilege gitu kan. Nah, ini dengan adanya potensi ini semoga sih teman-teman semuanya bisa termotivasi gitu ya, Kak Putri. Amin. Oh iya. Ngomong-ngomong soal public speaking nih. Dulunya kan Kakak ini pendiam banget ya. Bener. Terus gimana sih kok bisa terjun ke sini tuh? Oke, cerita dari awal boleh? Boleh. Oke, jadi awal ceritanya nih, dulu aku MTSM itu adalah orang yang introvert. Putri introvert gak? Kayaknya enggak ya? Asik, serius. Ya, jadi aku dulu awalnya introvert teman-teman. Kalau gak percaya mungkin bisa tanya teman-teman MTS atau MA aku ya. Aku lebih cenderung ke pendiam gitu. Dan akhirnya ketika aku maba, dulu kan aku maba ini ya, COVID ya. Nah, melihat kakak tingkat aku kok kayaknya pinter ya. Orang kalau kita lihat public speakingnya hebat, pasti kan kita bakal berpikir, nih orang pinter nih. Dari public speaking aja kita bisa bicara gitu kalau orang ini adalah orang yang pintar. Nah, kayaknya aku termotivasi nih. Akhirnya searching tuh di TikTok, di YouTube semuanya gimana ya untuk mengawali sebagai seorang public speaker. Nah, akhirnya ketemu, yaitu diawali dari hal-hal kecil ya, karena apa daya kita menjadi hal besar kalau kita tidak mulai dari hal kecil, ya kan? Nah, akhirnya mulai dari hal kecil, misalkan selalu jadi moderator di perkuliahan, ya, selalu mengajukan diri jadi MC ketika di organisasi, ya, pokoknya selalu berada di tempat di tempat umum gitu ya. Nah, akhirnya dari situ ya kita bakal tahu nih evaluasi buat kedepannya. Oh, aku kurang ini nih, kurang ini. Dan selain itu juga aku sekarang ini juga konten kan, sering konten. Nah, itu juga sering aku buat konten gitu ya. Bahkan nih banyak juga teman-teman aku dulu yang MTSM itu sampai unfollow aku karena aku konten-konten gak jelas gitu. Kadang kan kita kalau lihat konten yang pemula, apaan sih gitu gak sih? Nah, sama mungkin itulah yang dirasakan teman-teman aku. Tapi aku gak peduliin hal itu karena kembali lagi ke awal, karena tujuan aku konten ya pengen mengasah public speaking aku. Nah, dari situlah mulai ada tawaran-tawaran buat MC, jadi penyiar radio dan juga pekerjaan-pekerjaan lain di bidang penyiar gitu. Tapi dulu pernah gak sih Kak ngalamin kayak kegagalan itu? Tentu, kegagalan itu ada. Lebih bukan kegagalan ya. Kalau gagal di usia muda itu menurut saya hal yang sangat wajar ya. Karena kapan lagi kita gagal gitu? Karena dari kegagalan itulah yang membuat kita besar. Ya kan? Nah, itu jadi bukan ke kegagalan tapi lebih ke insecure. Insecure gimana ketika kita melihat orang yang public speakingnya lebih bagus, itu lebih insecure. Tapi lambat laun kita bakal tahu gitu gimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari orang tersebut. Artinya kita kenal orang bukan hanya sekedar komunikasinya aja, tapi juga ilmunya nih. Orang ini hebat apa ya yang mereka lakukan buat dirinya. Nah, itu yang poin pentingnya. Jadi PR kita banget buat bangkit ketika kita ada di bawah. Betul. Nah, kalau ngomongin tadi kan padat banget ya jadwalnya. Nah, kalau di waktu Ramadan sendiri itu ada kegiatan-kegiatan, masih mengikuti kegiatan kayak gitu, Kak? Oke, tentu masih ya, karena itu sudah menjadi reality aktivitas ya, bisa menjadi aktivitas sehari-hari gitu. Nah, kalau di tahun kemarin di 2023 ya teman-teman, itu aktivitas aku memang udah banyak, tapi gak sebanyak sekarang gitu kan. Dulu aku waktu Ramadan dari tahun kemarin memang job
MC sepi banget. Karena siapa sih yang mau nikah di puasa ya kan? Siapa sih yang mau ngadain konser-konser di saat puasa, enggak kan? Nah, itu. Tapi waktu setelah Lebaran, nah ini mulai ramai nih karena kan banyak kayak acara-acara kekeluargaan ya kan. Dan itu kalau sekarang ini insya Allah aku bakal rutin seperti biasa, walaupun memang job MC juga baru ini ya, baru istirahat istilahnya kayak gitu. Tapi itu bakal jadi momen dimana aku bisa fokus ke hal yang lain. Istilahnya di sini saya perbesar adalah di konten. Nah selama ini kan memang konten ada masih belum sekonsisten itulah. Nanti di insya Allah Ramadan ini insya Allah bakal konsisteni lagi ke konten. Karena kan memang sepi job ya. Nah itu kita maksimalkan ke hal-hal yang bisa kita maksimalkan. Nah mungkin untuk time managementnya, soalnya kan Kak Nuza juga lagi skripsian kan? Iya benar banget. Ya kalau time management, ngobrolin masalah time management, kita di usaha kayak gini Putri sendiri pasti tahu ya. Sekarang yang menjadi kendala itu bukan time management, tapi bukan apa kira-kira tahu nggak? Bukan. Apa? Bagaimana kita memanajemen energi kita, ya lebih sulit manajemen energi daripada manajemen waktu. Usia saya kayak gini kayaknya teman-teman semuanya udah bisa ya memanajemen waktu, tapi bagaimana kita untuk memanajemen energi. Nah tapi juga buat teman-teman yang sini masih pemula, buat memanajemen waktu, aku juga bakal kasih sharing nih ya. Yang pertama tentunya adalah dahulukan kegiatan yang urgent. Ya, kita kan tahu deh ya. Kalau misalkan nih ada tag video, ada pekerjaan ini yang memang mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut, yaitu yang jadi didahulukan. Kedua, tentukan deadline ya atau bikin to-do list. Ya. Jadi aku nih ya setiap malam sebelum tidur selalu merutinkan untuk membuat to-do list. Jadi kira-kira besok pagi aku ngapain ya? Kayak tadi malam nih ya, aku sering banget tadi malam aku catat aja nih, pagi olahraga, terus jam 8 ada tag news anchor, terus siangnya ada tag ini dan lain sebagainya. Itu aku selalu catat setiap malam sebelum tidur. Jadi tahu nih jam-jamnya tuh aku seharian ini ngapain. Dan juga kita lakukan untuk memaksimalkan prioritas. Artinya kira-kira mana nih kegiatan yang menjadi prioritas. Nah itu. Nah kadang kita kan terdistraksi juga ya. Tips selanjutnya ya tentu ini menghindari distraksi. Tahu kan distraksi itu apa? Apa? Sesuatu yang bikin kita kayak betul. Gitu kan? Jadi distraksi sendiri adalah sesuatu yang membuat kita tuh terhalang gitu. Kita kan sering terdistraksi nih. Baru buka HP mau buat tugas misalkan. Ternyata scroll TikTok. Bener gak? Iya. Aku banget. Kan? Nah itu gimana caranya kita buat memanajemen diri kita biar gak terdistraksi dari hal-hal kecil kayak gitu. Ya, usahakan nih teman-teman prioritaskan mana yang harus diselesaikan. Dan ini juga salah satu yang baru aku lakukan di tahun ini juga, yaitu bikin journaling. Journaling. Betul, journaling. Jadi selain to-do list, setelah seharian beraktivitas, kira-kira evaluasi apa ya yang sudah aku buat di hari ini kayak gitu. Ya memang namanya manusia gak ada yang sempurna ya. Tapi dengan kita membuat journaling, kita bakal tahu nih mana kekurangan kita, mana yang bisa kita perbaiki dan lain sebagainya. Gitu. Nah kalau kayak gitu tuh ada nggak sih posisi di mana Mbak Nuza tuh unproduktif gitu? Unproduktif? Iya. Perlu. Itu pasti ada. Itu ada. Apalagi namanya manusia ya, kayaknya kita lagi males-malesnya tuh pasti ada. Putri juga pasti pernah kan. Tapi kalau lihat Mbak Nuza tuh di di story di Instagram tuh kayak ini selalu produktif terus ya. Iya. Terus ya. Iya. Ya kan kalau di media sosial kita lihatnya yang baik-baik aja gak sih? Iya benar. Masa lagi galau dipublish ya, ada betul. beberapa orang tapi kayaknya itu bukan aku banget sih. Ada unproduktif itu pasti ada. Kadang walaupun aku bekerja sesuai hobi, kan di sini hobi kan public speaking ya. Iya. Aku sudah terjun di pekerjaan yang sesuai hobi. Tapi percaya atau tidak, orang yang bekerja sesuai hobi, mereka bakal bingung kalau misalkan capek mereka ngapain. Kadang kan kalau kita capek ngerjain hobi masak nih, tapi kalau mereka berada di pekerjaan yang sesuai dengan hobi mereka tuh bakal bingung gitu. Aku ngapain ya? Aduh ngapain ya? Ini udah kan soalnya hobi udah jadi pekerjaan. Terus hobinya kayak gimana? Nah salah satunya ya emang mencari hobi baru. Nah sekarang ini memang aku lagi seneng olahraga nih, makanya kalau misalkan aku lagi bosen sama pekerjaan aku maksimalin ke pekerjaan ke olahraga. Betul gitu ya.
Berarti kalau di bulan puasa juga aktif juga olahraga atau emang stop dulu gitu? Aktif karena juga. Olahraga bagiku adalah energi. Ya. Kamu sering olahraga gak, Putri? Jarang. Nah, ini pengingat juga teman-teman ya, karena olahraga ini kita tahu sendiri ya, membuat energi lebih baik ya kan, membuat mood lebih baik, mengurangi overthinking nih buat teman-teman ya, pemuda-pemuda yang sering overthinking, cobain tuh olahraga. Oke. Iya, buat biasanya tuh kita emang di usia saya kayak ini kan sedikit-sedikit overthinking. Padahal salah satu cara buat kita menghilangkan overthinking adalah dengan berolahraga. Dan itu sudah aku lakuin selama 6 bulan ini, memang betul gitu. Makanya walaupun nanti di bulan puasa, olahraga juga bakal jadi aktivitas sehari-hariku. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, masa sebulan olahraga, sebulan Ramadan, masa sebulan gak olahraga. Nah, tips dari aku, olahraga itu menjelang berbuka. Oh, berbuka ya? Nah, setelah harian kita beraktivitas, pasti kan capek ya, terus pengen minum, pengen makan, tapi kita belum bisa nih. Ya udah, energinya dihabisin aja di olahraga. Ya, moodnya kita membaik, tinggal menunggu azan. Udah azan kita bisa berbuka. Itu ya. Betul. Terus itu ya, sekarang ini kan mau menjelang itu ya, Lebaran ya. Mungkin persiapannya apa nih Kak? Kalau Lebaran gini. Kalau sekarang ini ya, kayaknya lebih nyiapin mental gak sih? Betul. Nyiapin mental ya teman-teman ya. Karena kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil, pasti nyiapin nanti mau pakai baju apa, mau beli berapa baju, mau pakai sandal apa, mau lain sebagainya. Sekarang tuh di usia saya kayak gini lebih ke nyiapin mental sih teman-teman. Jadi gimana kita cara melawan pertanyaan yang di luar Nurul. Betul. Kalau kalian sendiri apa sih pertanyaan yang kira-kira dilontarin sama tetangga atau saudara? Ya tentu ada ya pertanyaan-pertanyaan, misalkan calonnya mana nih? Udah ditanya jodoh ya? Udah ada, karena emang udah usianya juga kan. Betul. Terus juga kerja di mana nih? Kalau kerja kan masih udah ini ya, bisa jawab gitu. Tapi permasalahannya ketika ditanya calon atau mungkin pokoknya orang pasti tuh gak bakal puas gitu ya sama apa yang kita jawab. Iya. Ya kan? Kita udah nikah nih masih ditanya kapan punya anak? Ya kan? Iya. Udah punya anak, kapan nih anak kedua? Jadi buat semua orang nih kayaknya memang lebih ke persiapan mental gitu. Karena mental di sini bisa dibilang bagaimana kamu bisa menerima diri kita sendiri, betul ya. Pertanyaan orang, apa yang orang tanggapin, apa persepsi orang, itu kan sesuatu yang gak bisa kita kontrol kan. Makanya itu kita harus persiapkan dari mental kita terlebih dulu. Jangan sampai down dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung kita gitu ya. Betul. Mungkin tips untuk tetap produktif di kala Ramadan itu apa Kak? Tips tetap produktif. Pertama, olahraga tentu. Olahraga tadi. Karena di awal tadi udah kita bahas ya, olahraga memang sebegitu penting gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah perbanyak ibadah. Karena kita sebagai muslim sendiri nih Putri ya, kadang tuh keimanan kita itu menentukan produktivitas kita. Percaya gak? Kadang nih kalau kita imannya lagi di bawah ya urusan dunia kita ya juga di bawah, lagi malas-malasnya. Tapi kalau kita rajin beribadah, produktivitas kita juga bakal lebih meningkat juga gitu. Itu salah satu yang aku pegang sekarang nih. Kayaknya kok aku lagi males ya, kenapa ya? Nah, setelah dicari-cari, ternyata sholatku yang kurang beraturan. Kok rezekiku seret ya. Berarti sholatnya ditunda-tunda tuh atau yang lain sebagainya. Kan semuanya kita sebagai muslim pasti tahu kan gitu. Kalau Putri sendiri nih, biasanya kalau lagi capek sama kegiatan itu ngapain? Aku paling tidur sih. Tidur ya. Puasa pun tidur ya? Iya. Karena puasa sendiri kan ini ya, dapat pahala. Kan? Ya, jadi ya. Mentang-mentang puasa tidur biar dapat pahala ya kan? Tapi habis dengar dari ceritanya Mbak Nuza jadi termotivasi gitu. Buat rajin ibadah, buat rajin olahraga juga. Karena ya kan masih muda ya. Investasi leher ke atas itu perlu. Itu ya selalu aku sampaikan ke teman-teman ya. Di TikTok, di Instagram semuanya pasti udah tahu deh sama kalimat itu ya. Investasi leher ke atas itu sangat penting gitu kan. Karena di usia muda kayak gini ya, jangan sampai kita merasa menyesal di akhir gitu. Buat orang tua atau mungkin saudara-saudara kita yang udah ada di mana?
udah ada di usia yang udah gak muda lagi, mereka pasti menyesali gitu. Kenapa aku dulu gak gini dan gak gini. Bahkan nih aku muda ya, kadang aku menyesali suatu hal yang gak aku coba. Misalkan nih di tahun 2022 aku tidak mengikuti salah satu ajang duta gitu. Nah itu karena memang salah satu ada apa ya, ada kendala gitu kan, jadi gak bisa mengikuti. Nah sampai sekarang pun kadang aku menyesali kenapa ya dulu gak coba, padahal benar-benar udah ada kendala nih, tapi tuh rasanya kalau kita belum mencoba tuh gak enak gitu ya. Lebih baik kita gagal karena mencoba daripada kita menyesal karena tidak mencoba. Tuh, dengerin tuh teman-teman. Semoga tips sama motivasi yang diberikan sama Kak Nuza bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Iya. Nah, Kak Nuza itu aslinya dari mana sih, Kak? Oh ya, aslinya dari tadi. Bercanda ya teman-teman ya. Jadi saya aslinya dari Kudus sendiri, desanya di Hadipolo ya. Iya. Nah, kalau tepatnya di Bulusan. Nah, teman-teman pasti di sini barangkali yang dari Kudus nih tahu Bulusan itu apa. Nanti jangan lupa ini ya, mampir ke rumah saya ya. Oh iya, aku dengar soal Bulusan tuh aku sempat searching kan. Ternyata Bulusan itu kan diadakan setelah H+7 Ramadan. H+7 Lebaran. Nah, itu tuh kayak masih ada nggak sih Kak sampai sekarang? Masih tetap. Jadi buat teman-teman nih, for information juga, Bulusan ini sama seperti dadangan sebenarnya. Bedanya kalau dadangan menyambut bulan suci Ramadan, kalau dadangan menyambut atau merayakan hari raya Idul Fitri ya. Kalau dadangan sebelum, kalau Bulusan sesudahnya. Yaitu karena memang apa ya, gitu lebih ke anak-anak kan sama halnya kayak dadangan, ada PKL, ada juga permainan wahana, ada juga kegiatan-kegiatan kebudayaan, dan yang paling otentik dari Bulusan sendiri adalah di wayang. Dari tahun ke tahun, bahkan dari saya belum lahir, wayang ketika Bulusan itu pasti ada wayang. Nah itu yang jadi ciri khas di Bulusan ini. Wih, jadi kita harus melestarikan tradisi. Bener, harus banget. Kalau di Putri sendiri, kebudayaan lokalnya di daerahnya apa? Mungkin dadangan itu saja. Dadangan ya? Iya. Oke. Nah, gimana Putri, kira-kira kalau misalkan dikasih kesempatan gitu ya buat kebudayaan, Putri bakal gimana buat budaya itu sendiri? Iya, kayak contohnya tadi Bulusan ya, aku kayak masih bisa saja itu kayak tradisi yang lama, tapi masih dikembangin sampai sekarang. Nah itu kan emang kewajiban kita ya. Siapa kan? Lagi kalau bukan melestarikan kalau bukan kita. Betul, karena aku bukan dari Kudus sendiri kan, jadi kayak wah ada tradisi ini nih kayak gitu. Terus mungkin closing statement nih Kak dari sebelum kita menutup acara ini. Mungkin ada nggak sih closing statement dari Kak Nuza sendiri? Oke, closing statement ya. Closing statement sebenarnya agak muluk-muluk ya. Iya. Cuman satu kalimat. You can do it. You can do it. You can do it. Udah itu aja sih. Itu yang selalu aku pikirkan, karena kadang tuh kita ragu mau ngapain. Tapi kalau kita yakin kalau kamu bisa melakukan, aku yakin semuanya bakal berjalan dengan maksimal. You can do it. Dah itu aja sih. You can do it, teman-teman. Ya, dan buat teman-teman juga mau sedikit pesan buat teman-teman atau sobat trapot ya, buat sobat trapot yang nonton dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Ya, semoga puasanya juga lancar. Amin. Kamu juga ya. Iya, amin. Dan gak bosan-bosannya nih aku ingetin ke sobat rapot gitu ya, untuk terus mengikuti rapot dari tahun ke tahun. Amin. Terima kasih Kak Nuza. Iya. Oke. Mungkin penutup kali ini semoga teman-teman semua bisa nonton rapot selanjutnya, dan semoga ilmu yang dikasih Mbak Nuza bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.